Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikannya kesehatan, kita masih diberikannya umur yang panjang, kita masih diberikannya nikmat yang besar, yaitu nikmat hidayah Islam dan hidayah keimanan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini dalam melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam marilah kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya di hari yang Jumat ini, yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat kepada para jamaah, khususnya kepada diri khatib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meninggalnya seorang ulama, seorang alim, merupakan musibah yang besar terhadap umat Islam. Akhir-akhir ini, beberapa hari ini dan beberapa bulan ini, kita merasakan dan kita mengetahui begitu banyaknya para alim ulama, para fuqaha yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan musibah. Ini merupakan kerugian umat Islam jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa ulama, ittakhadun nas ru'usan juhalan, fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu syariat Islam ini dari bumi ini dengan sekali cabut begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu syariat Islam di muka bumi ini dengan apa? Dengan cara memanggil para ulama, mencabut nyawa-nyawa para ulama, sehingga ketika ulama tidak ada lagi di muka bumi ini, atau yang tinggal hanya ulama-ulama yang maka manusia akan menjadikan orang yang jahil, orang yang bodoh sebagai pemimpin. Dan apabila pemimpin tersebut ditanya masalah agama, karena kejahilannya, kebodohannya, dia akan memberikan fatwa tanpa didasarkan dengan ilmu. Maka ketika itu
dia akan sesat dan menyesatkan. Kita lihat akhir-akhir ini seorang ulama yang merupakan panutan kita, yang mana tempat bertanyanya para orang-orang yang kurang mengerti masalah agama, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua poin yang harus kita perhatikan. Dengan banyaknya berpulangnya beberapa ulama, baik itu yang dari kiai-kiai pesantren di daerah Jawa dan daerah lain-lain, banyak sekali sekarang para ulama telah berpulang ke rahmatullah. Ini tanggung jawab kita, tugas kita selaku seorang muslim, bagaimana kita mempertahankan eksistensi para ulama supaya kita tidak berada terus dalam kegelapan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita camkan. Yang pertama, marilah kita jaga ulama-ulama kita yang ada saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah wakilnya para nabi. Rasulullah SAW, nabi terakhir, sekarang sudah tidak ada. Dengan siapa kita bertanya? Masalah keilmuan pasti dengan ulama. Kalau kita mencintai ulama, berarti kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Kalau kita hinakan ulama, berarti kita menghinakan Rasulullah SAW. Kalau kita mengkriminalisasi ulama, berarti juga kita mengkriminalisasi Rasulullah SAW. Kalau kita menghukum ulama, memenjarakan ulama tanpa sebab yang jelas, tanpa keadilan yang nyata, berarti kita juga berlaku jahat kepada baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatir azab Allah akan menimpa negara kita, bangsa kita, kalau kita terus berbuat zalim kepada para ulama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya suatu kaum, suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah pasti akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu. Tetapi kalau seandainya suatu masyarakat, suatu negeri, suatu kaum mendustakan ayat-ayat Allah, ayat Allah itu siapa yang menjaga? Sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi, siapa yang menjaga? Para ulama. Kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, kalau kita mendustakan para ulama, kalau kita menghina para ulama, berarti kita juga mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita mengadili para ulama tanpa sebab yang jelas, menghukum para ulama tidak dengan keadilan yang nyata, kita khawatir fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menimpakan azab disebabkan ulah
kelakuan-kelakuan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita jaga ulama kita. Mari kita perhatikan ulama kita cintai ulama kita. Ulama yang bagaimana Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam Al-Qur'an, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba-hambaku yang takut kepada Allah adalah ulama. Syarat seorang ulama, di samping dia mempunyai ilmu yang mumpuni, dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut jabatannya hilang, bukan takut kepada atasannya, bukan takut kepada bosnya, bukan takut dunianya akan hilang, tetapi seorang ulama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat. Inilah syarat ciri seorang ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, bagaimana kita supaya mempertahankan eksistensi seorang ulama, yaitu marilah kita berusaha mencetak para ulama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mencamkan bahwa tidak ada lain caranya adalah memasukkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren yang di situ bisa mencetak para alim ulama. Jangan kita alergi dengan pendidikan Islam. Jangan kita alergi dengan pendidikan pesantren. Jangan kita alergi dengan tujuan seseorang untuk menjadi alim, untuk menjadi dai, untuk menjadi ulama, untuk menjadi kiai. Karena bagaimanapun seorang anak yang kita sekolahkan, yang kita bina, yang kita didik di tempat pencetakan kadar ulama, itu merupakan investasi kita dunia dan akhirat. Kalau kita sekolahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke sekolah umum, itu hanya investasi dunia. Tetapi kalau kita sekolahkan, kita masukkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke sekolah agama, sekolah pesantren, yang mana di situ dia belajar mengkaji agama Islam, mengkaji syariat Islam, mengkaji hadis, mengkaji tafsir dan sebagainya, ilmu-ilmu agama, itu adalah investasi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seorang alim, seorang ustadz, seorang dai di dunia dia tidak akan menghinakan orang tuanya. Dia tidak akan berbuat jahat kepada kakeknya, kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada keluarganya. Dan juga pasti setelah kita meninggal, anak kita, seorang alim itu, seorang dai itu, seorang yang tahu agama, dia pasti akan mendoakan kita. Inilah yang namanya amal jariyah. Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang kita, seorang anak Adam meninggal dunia, doa seorang anak yang soleh itu ibaratnya investasi akhirat kita. Doa seorang anak yang soleh langsung Allah ijabah. Ini adalah investasi akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat.
Orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hanya orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, dengan ujian musibah yang Allah berikan kepada kita yang belum berakhir saat ini, di samping ujian musibah pandemi COVID-19 ini, dan juga musibah dipanggilnya, diwafatkannya para alim ulama, menjadi dorongan kepada kita untuk menjaga ulama-ulama kita, untuk menghargai ulama-ulama kita, dan untuk bagaimana caranya kita mencetak para kader-kader ulama. Dengan cara apa? Mari kita sekolahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke sekolah-sekolah Islam, ke pesantren-pesantren, yang mana nanti mereka bisa menjadi cikal bakalnya seorang ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esokmu di akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Nawa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والشدائد والمهن والفتن والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان عامة. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.